فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والقرين قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأميرون نهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نأمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memasuki satu hari raya yang mulia, yang karim, yang a'zam, yaitu Aidul Adha, yang mana kita selaku umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kita sudah mengetahui ada beberapa pekerjaan yang harus kita kerjakan di dalam syariat
di dalam menyambut sampai datangnya Idul Adha. Dari yang wajib sampai yang sunnah, dari segala kemampuan yang ia punya, yang ia ada, yang ia miliki. Seperti mereka diwajibkan haji bagi yang mampu. Selain itu kita menjalankan ibadah puasa juga di dalam Idul Adha. Selain itu juga kita disyariatkan untuk berkurban, kan begitu ya. Banyak ibadah yang mesti kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang insya Allah dari beberapa ibadah yang Allah perintahkan di dalam Idul Adha, pasti kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan juga mengerjakannya. Mungkin bagi kita yang tidak dapat melaksanakan haji, di sini kita melaksanakan yang terkenal mungkin juga selain di dalam syariat yang udah menjadi rutinitas, ya, yaitu kurban. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj tentang daripada kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ja'alana mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya walikulli ummatin, dan bagi setiap umat Islam. Apa yang disyariatkan, yang diharuskan bagi kita umat Islam? Ja'alna mansakan liyaskuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi kalian setiap umat Islam telah kami syariatkan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Tak lain dan tak bukan bahimatil an'am, yaitu penyembelihan hewan kurban. Untuk apa kita disyariatkan menyembelih daripada hewan kurban? Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ismullahil A'zam, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi kenapa Al-Fakir katakan kita pasti mampu? Contoh ya, sehari beli rokok 2 bungkus, mampu gak? Berarti dia mampu kurban gak? Mampu. Nggak boleh dia katakan nggak mampu. Ini syariat. Rokok syariat bukan? Bukan, tinggalkan. Ya, kita beli pulsa, beli paket sebulan 150.000, 200.000, mampu apa enggak? Berarti mampu kurban. Nggak boleh kita bilang nggak mampu. Pulsa syariat bukan? Kurban syariat. Ya, jadi ada satu perintah pekerjaan yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita tidak mampu, yang ini kita mampu.
Mungkin kita belum mampu haji, tapi mampu kurban nggak? Mampu. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bersyukur dari rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rezekinya untuk kita. Ini kita punya rezeki, dapat rezeki, pegang rezeki. Ini semua milik Allah. Allah yang udah atur. Makanya yang namanya rezeki itu nggak bakalan ketuker. Ya, Beb, dari kapan Allah Subhanahu wa taala udah catat dan Allah Subhanahu wa taala udah hitung rezeki untuk kita. Dari usia 4 bulan di kandungan, kitanya belum keluar, rezeki kita udah dicatat. Ya. Usia 4 bulan di kandungan, ya. Allah Subhanahu wa taala udah tentuin rezeki kita. Ya. Makanya bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Hajj ini, mari kita buktikan dengan kita berkurban, dengan menyebut nama Allah, kita menentukan, kita menyikapi bahwasanya kita manusia yang bersyukur dari segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi jangan bilang nggak mampu. Kalau mampu buat beli rokok, mampu buat duniawi, nggak mampu buat syariat, nggak mungkin. Mampu bayar cicilan motor sebulan 2 juta, 1,5 juta, Anda mampu berkurban. Ya. Nah, jadi kalau rezeki Allah udah tanggung, yang nggak ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala cuma 2. Nah 2 ini pilihannya ada di kita. Kita mau yang mana? Kita pilih surga apa neraka? Nah itu kita yang nentuin. Bukan Allah yang nentuin. Yang nentuin diri kita sendiri. Kita mau surga apa neraka? Kalau rezeki udah diatur, nggak akan putus. Nah dengan itu, sebentar lagi kita memasuki Aidil A'zam, satu hari raya yang begitu mulia. Ya, selain daripada kita puasa, selain daripada ada perintah wajib, hukum daripada berkurban sunnah muakkad. Ya, sunnah yang diharuskan. Harus bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang ada. Ya. Lalu kurban itu sunnahnya apa, yang afdal apa, Beb? Yang afdal di dalam kurban itu binatang ternak, yaitu onta. Indonesia ada onta gak? Selain onta, sapi. Selain sapi, kambing, ya. Sapi dan kambing banyak gak di Indonesia? Banyak ya. 1 ekor sapi bisa buat 7 orang, ya. Untuk 7 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Afdal mana kambing dengan sapi? Afdal kambing. Ya. Afdal mana kambing dan sapi? Afdal kambing. Jangan sampai ibadah kita di dalam syariat juga tidak diterima. Contoh begini. Ente beli kambing. Datang teman ente. Ente kurban nggak tahun ini? Kurban. Kurban apa? Kambing. Bukan perasaan ya, bukan. Kurban kambing. Ya jangan kambing deh. Kecil. Dagingnya nggak kemana. Mendingan ikut aneh, iuran sapi. Hilang pahala kurbannya.
Hati-hati. Kalau ente mau sapi, sapi. Kambing, kambing. Nggak boleh pala pilih dalam kurban. Paham nggak? Ya. Gitu. Kambing berapa segitu? 3,5 juta. Udah kambing aja. Kambing 3,5 juta. Sapi aja 2,5 juta. Udah 2,5 juta lebih murah patungan. Dapatnya lebih gede. Nggak boleh. Tapi kalau kita, mau sapi. Berapa? Segini. Langsung keluarin. Ini mau ini. Sekian langsung. Jangan sampai pahala kurbannya hilang. Ya. Nggak boleh tuh. Kok begitu, Beb? Iya, ini kita sedang menjalankan syariat. Ya. Nah, jadi nggak boleh tuh ada bahasa merayu, melakukan, mengerjakan ke hal seperti itu. Dan juga bagi panitia kita wajib memperhatikan. Nggak boleh yang namanya kulit kita jadikan bayaran untuk pemotong, haram. Kulit nggak boleh. Ya. Atau kita jual. Ya, kita berkurban nih, wah ada kulitnya. Kita ambil kulitnya, kita jual, balik modal namanya. Namanya bukan berkurban tuh, nggak boleh. Nah tapi kalau panitia bagaimana? Ngomong dulu sama yang punya, sama yang berkurban. Ini nanti kulitnya saya hadiahkan untuk pemotong. Hadiah atau sodakoh. Ya, hadiah atau sodakoh. Oh diiyakan, boleh. Tapi ingat, jatah daripada si pemotong harus kita kasih juga. Jangan kita bilang, kan udah tuh kulit kambing gue mintain. Nggak boleh. Oh dia ada jatahnya, mungkin orang sekali motong satu pala 100.000. Bayar 100.000. Jangan kita udah bilang, tuh udah mintain tuh kulit buat lo tuh. Nggak boleh. Ya. Jangan sampai hilang pahala daripada kurban. Ya. Nggak boleh. Nah lalu misalkan seperti di sekolah-sekolah. Ada di sekolah itu dilakukan iuran ya. Untuk kurban. Dibilangnya untuk kurban ya. Jadi dari sekolah ini, dari santrinya sekian banyak. Ya, patungan sarang 10.000, terbelilah 1 ekor sapi misalkan. Dipotong, apakah itu pahala kurban? Itu sedekah, bukan kurban. Ya, itu namanya sedekah, sedekah, bukan kurban. Kurban 1 orang 1 ekor kambing. 7 orang 1 ekor sapi. Sekampung, bukan kurban 1 ekor sapi, sekampung. Misalkan ya, tapi masuknya itu sedekah. Jadi kita mesti bedain. Ya. Lalu bagaimana kalau kita berkurban, kita pakai daripada masjid? Nggak boleh. Beb, masjid kan tempat ibadah. Ini kan ibadah umum, beda. Oh kita kurban pakai air masjid. Haram, nggak boleh. Makanya salaf-salaf kita kalau bangun masjid, air dibagi 2. Yang satu di dalam khusus untuk masjid, digunakan orang ibadah untuk wudhu, kan gitu ya. Untuk keperluan masjid. Dibikin lagi di luar yang digunakan untuk umum. Kalau ada 2 tempat air, yang satu untuk masjid, yang satu untuk umum, boleh dipergunakan.
Kenapa Anda katakan itu? Supaya ibadah kurban kita syah. Dan panitia nggak jadi tanggung jawab. Kalau itu digunakan, ibadah kurbannya nggak sah, si panitia wajib mengganti kurban. Kalau orang yang berkurban kan nggak tahu menahu, ya. Nah, jadi panitianya yang mengganti. Nah, bahaya nggak? Bahaya, lumayan, ya. 1 kambing 3 juta. Nah, ya. Nah, jadi yang namanya masjid Baitullah itu tempat yang digunakan khusus ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ibadah umum. Ada aja orang besok bilang, udah arisan di masjid ini aja. Pak Haji izin ya masjid buat arisan. Loh jangan, ini rumah Allah. Loh kan kita baca Yasin juga. Akhirnya sampai ke sini masjid dibangun gedung pertemuan. Nggak tahu yang masuk masjid haid apa enggak, kawinan di situ. Yang masuk masjid itu buka aurat atau tidak. Yang masuk masjid itu ya sembarangan atau tidak. Ya. Nah, jadi ada 2 areal. Misalkan, oh ini diwakafkan masjid. Halamannya ini diwakafkan selain untuk masjid bisa juga untuk ibadah umum baru. Untuk umum boleh. Ya, yang khusus untuk masjid seperti apa ibadah? Untuk kita berzikir. Ya. Untuk kita i'tikaf. Ya, salat 5 waktu itu tempatnya masjid. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu saya yakin kepada semua yang ada di sini kita bukan orang yang nggak mampu kurban. Kita mampu tapi kita males ngeluarin. Hitungan kita kebanyakan soalnya ya. Iya, hitungan bayar listrik ya, hitungan bayar utang. Ya, hitungan jajan harian, hitungan masak, ya, hitungan tabungan, ya, hitungan rokok, hitungan pulsa, Masya Allah, semua dihitung. Ya, mungkin punya buku catatan, sampai kurban kita lupakan untuk kita masukkan dalam hitungan, di dalam rezeki yang telah kita dapatkan. Nah, dengan itu, Imam Tirmizi juga mengatakan, tatkala seekor kambing atau sapi atau unta kita potong, sebelum darahnya menyentuh ya daripada tanah, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah. Nama kita udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nama kita sampai, nanti di yaumul qiyamah seperti tanduk, kepala, kulit, bulu-bulu, itu semua akan hadir menjadi saksi bahwasanya semasa hidup kita adalah orang yang berkurban. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu ayo ya, kalau kita ada rezeki lebih di tahun ini, belum mampu juga di tahun ini, atau lupa di dalam hitung-hitungannya di tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, sisihkan uang kita. Ayo kita berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita mengingat bahwasanya kita manusia, umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan rasa syukur kita, kita berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita semua. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahkan kehidupan duniawi kita sampai kehidupan ukhrawiyah kita. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amidna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.